Inilah Jepang, negara dengan kecanggihan teknologi dan keindahan alamnya sepanjang tahun yang menjadi tempat lahirnya Forum Lingkar Pena pertama di luar negeri. Geliat literasi ini ternyata sudah ada sejak 19 tahun yang lalu. Jadi waktu itu kan beberapa teman-teman yang suka nulis itu diminta bikin buletin PMIJ namanya waktu itu. Buletinnya waktu itu online sih, mas. Suatu hari tuh tim buletin ini kan pingin namanya punya tanggung jawab bikin buletin kan ya. Kemampuan menulisnya mesti diasah. Yuk kita bikin workshop kepenulisan yuk gitu kan. Terus sesi keduanya itu qadarullah saat itu ada Mas Luhur Bayu Aji. Itu pentolannya FLP Pusat. Workshop tim buletin PMIJ tersebut akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Forum Lingkar Pena Jepang. Tidak main-main, pada 4 tahun awal kepengurusannya, FLP Jepang berhasil menjalankan banyak program kerja dan mengadakan workshop yang mengundang para petinggi FLP untuk menjadi narasumber, seperti Helvi Tiana Rosa, Fauzil Adin, dan juga Asma Nadia. Belasan tahun berkarya, FLP Jepang telah menelurkan banyak buku antologi dengan berbagai tema dan genre yang terkait dengan kehidupan para diaspora Indonesia di Jepang. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah diangkatnya buku antologi La Tahzan for Student ke layar lebar pada tahun 2013. Transformasi zaman ke era digital akhirnya membawa FLP Jepang pada pembaruan yang ditandai dengan pembuatan buku antologi Jepang Jalan Menuju Baitullah pada tahun 2017. Buku yang terbit pada tahun 2021 itu dan antologi tentang pandemi setelahnya tidak hanya ada dalam bentuk fisik, tetapi juga tersedia dalam format digital. Meskipun saat ini teknologi digital mendominasi akses informasi masyarakat, kami tetap konsisten meluncurkan buku-buku antologi sebagai komitmen agar anggota senantiasa menulis dan membantu mereka untuk masuk ke industri penulisan yang dinamis. Untuk meningkatkan pengetahuan anggota terkait literasi, kami juga memanfaatkan platform media sosial dan webinar yang diselenggarakan secara berkala. Seperti sharing session yang kami laksanakan melalui media internal anggota dan mendatangkan narasumber baik dari dalam maupun luar FLP Jepang. Baru-baru ini kami juga meluncurkan program bernama Pena Labo yang seperti namanya diharapkan akan menjadi sebuah laboratorium tempat peserta bisa membahas tulisan dari aspek bahasa, membedah karya, juga menguji keberterimaan karya bagi khalayak. Program ini dimaksudkan sebagai tempat untuk saling belajar dan berbagi ilmu demi terwujudnya perbaikan literasi. Dalam konteks pembekalan anggota yang lebih serius, dilakukan lokakarya internal 2 atau lebih setahun, terlebih pada saat rekrutmen anggota baru. Materi yang diberikan bukan hanya terkait bahasa atau kepenulisan saja, tetapi apapun yang mendukung karir penulis seperti desain, video, dan lainnya. Sebagai media utama untuk berkomunikasi antar anggota, Line juga menjadi media kami untuk belajar melalui tantangan-tantangan atau materi-materi terkait kebahasaan. Last but not least, Instagram Live juga menjadi fitur andalan kami untuk berinteraksi dan belajar bersama warganet tentang literasi. Hal ini juga meningkatkan engagement terhadap konten-konten literasi kami di media sosial. Nah, itulah tadi segelintir kiprah anak bangsa berliterasi di negeri Sakura.
Doakan kami ya, agar kami selalu menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk masyarakat. Assalamualaikum, Mbak Lutfi. Boleh saya? Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana Mbak? Kita boleh saja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yashiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, juga berupa kesehatan yang mana pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali di ruangan Zoom ini. Selawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat dan juga kepada keluarga beliau, karena berkat perjuangan beliau lah kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini di acara program Penalabo yang kesekian. Juga semoga acara kita pada pagi hari ini mendapatkan banyak keberkahan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Imar dari divisi Bisnis dan Rumah Cahaya, yang mana pada pagi hari ini menjadi moderator MC pada acara Penalabo, dan kemudian juga terima kasih pada Mbak semua yang sudah hadir ya. Terus acara ini adalah acara perdana. Ada yang tahu? Ya, acara ini adalah Penalabo Market Day. Nah, kita pantun dulu lah. Walaupun kita berempat, kita tetap semangat ya teman-teman. Oke. Tadi udah disebutin acaranya. Oke, baiklah ya. Oke. Kumis kucing dibikin bonsai. Minggu pagi kita pada mau ngapain, say? Oke, tadi udah jawab ya acaranya. Ya adalah ya. Lanjut. Jalan-jalan ke Kanazawa. Tempat Mbak Dian ya? Jangan lupa beli senbei. Terus, selamat pagi kakak-kakak semua. Selamat datang di acara Penalabo Market Day. Tepuk tangannya yang meriah. Alhamdulillah ya. 4 orang yang sudah hadir ini sudah mewakili keramaian kita. Baik, semua makin semangat ya teman-teman semua. Untuk acara kita selanjutnya, kita akan melihat seperti apa sih acara Market Day ini. Acara Market Day ini sebenarnya program kolaborasi antara Humas dan Bisnis Rumah Cahaya, di mana program ini harapannya adalah kita membantu untuk memajukan dan juga mempromosikan karya-karya kreatif dari teman-teman FVP Jepang maupun di luar FVP Jepang. Jadi kita mendukung program ini. Semoga ke depannya promosi-promosi karya terbaru juga bisa dilakukan di Market Day Penalabo. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat susunan acara kita pada pagi hari ini seperti apa saja ya. Ngapain saja kita pada pagi hari ini? Oke, kita cek sebentar. Nah, ini ya, selamat datang Penalabo. Nah, ini susunan acara kita. Ini pembukaan dan penjelasan tadi ya, udah 10 menit belum ya? Kemudian acara selanjutnya itu nanti ada penyampaian promosi karya gitu, di mana kemarin kita sudah ada 3 narasumber yang akan menyampaikan dan mempromosikan karyanya. Kemudian nanti dibagi 3 sesi ya teman-teman. Jadi nanti 1 narasumber, kemudian sesi plus tanya jawab, kemudian lanjut narasumber kedua dan ketiga.
Selanjutnya ada penutupan dan pengumuman. Begitu. Nah, siapa saja sih narasumber kita pada pagi hari ini? Ada yang pertama itu dari Mbak Nida Kansa Nazihah, yang kedua Mbak Dian Novitasari, ketua kita tercinta. Yang ketiga juga ada Mbak Seriawati. Nah, sebenarnya kita penasaran ya teman-teman, seperti apa sih buku-buku yang akan dipromosikan di sini gitu. Kalau saya melihat ya, forum ini nggak cuma promosi dagang loh sebenarnya. Kita juga bisa menggali banyak ide dan juga menggali inspirasi gitu dari sharing-sharing dengan penulis nanti bagaimana mereka menggali ide, bagaimana mereka menuliskannya, dan nanti semoga menjadi inspirasi buat kita menulis ke depannya. Gitu teman-teman. Terus acara kita selanjutnya masuk ke pemaparan ya. Pemaparan promosi karya dari narasumber kita, karena kebetulan pada pagi hari ini yang baru hadir Mbak Dian Novitasari, Ketua FLP Jepang. Nah, untuk itu kita persilahkan kepada Mbak Dian untuk maju pertama mempromosikan karyanya. Silakan Mbak Dian. Terima kasih, Penacak, Kak Imar gitu ya. Terima kasih sebelumnya yang udah datang, Mbak Asri, Mbak Lutfi, teman-teman yang lain mungkin ini ya sedang hanami atau bagaimana belum ada hadir. Bahkan narasumber yang lainnya juga saya salib dulu ya, nggak apa-apa ya. Siap, ada Pak. Baik. Baik, hari ini saya akan saya nggak menyiapkan slide ya, tapi biar kalian ini ya pada tahu nih bukunya kayak gini gitu ya. Judulnya adalah ini buku antologi, ini karya terbaru gitu, tetapi sebenarnya udah dari tahun lalu, jadi setahun proses buku ini. Ini judulnya Lelaki Misterius dan Kisah Petualangan Lainnya. Kelihatan ya ini, mungkin ada background jadi saya coba di depan sini aja. Jadi ini adalah buku antologi yang diadopsi dari buku Lima Sekawan. Kalau teman-teman di angkatan saya ya, angkatan saya itu dulu saya ada baca novel itu karya Enid Blyton. Beliau menulis novel remaja gitu ya, novel petualangan, dan isinya itu ada lima orang gitu ya, 5 sahabat gitu ya. Masih ingat nggak siapa namanya? Mungkin ini ya, mungkin nanti kita baca ulang gitu ya. Nah ini kita kepengen kok nggak ada ya, saya belum menemukan gitu ya novel yang sejenis itu, tetapi novel asli Indonesia begitu, belum pernah gitu waktu itu seperti itu, atau sudah ada ya saya kurang tahu juga. Kita coba bikin dengan sasarannya anak-anak remaja, jadi udah agak panjang. Nah, di sini yang unik itu kalau buku antologi biasanya kita pisah-pisah gitu ya, kita punya ide sendiri, kita tulis sendiri, kita kembangkan sendiri begitu. Tetapi di sini itu tulisannya nyambung gitu. Nah, jadi dia kayak gini nih, ada beberapa penulis, tetapi dia tokohnya sama, tetapi penulisnya berbeda-beda gitu. Jadi kita ditentukan dulu tokohnya, baru ceritanya begitu. Nah gitu sih. Nah buku ini kalau teman-teman penasaran sama ini ya, sama isinya, insya Allah nanti saya share 1 buah buku gratis untuk teman-teman yang di sini, tetapi harus membagikan cerita kenangan waktu membaca buku Enid Blyton gitu. Gitu sih Kak Imar ya. Mungkin singkat aja ya karena waktunya udah 10:28 mungkin, dan juga kita masih ada beberapa narasumber lainnya. Gitu aja mungkin ya Kak, silahkan. Wow, terima kasih Mbak Dian atas pemaparannya. Penasaran ya kita, isinya seperti apa sih kok bisa antologi nyambung gitu? Baru pertama kali saya dengar. Kayaknya ini menarik banget nih buat remaja ya Mbak Dian ya. Iya. Nah,
teman-teman, jadi tadi sekilas pemaparan dari Mbak Dian tentang bukunya, tentang kisah lelaki misterius dan kisah petualangannya. Seru banget ya sepertinya. Dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita ada sekitar 5 menit untuk sesi tanya jawab di buku pertama, di karya narasumber pertama maksudnya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, saya mau tanya. Ya, Sik. silakan. Oke, Kak Mbak. Lutfi. Ya, pengen kalau Mbak Dian berkenan share tentang pengalaman menulisnya itu antologi, tapi ceritanya berkesinambungan. Jadi gimana itu di dalam intinya janjian sama penulis lain caranya? Astagfirullah. Betul. Iya. Janjiannya gimana caranya? Karena kebanyakan saya ikut antologi ya sendiri-sendiri aja, jadinya kurang menarik gitu mungkin ya. Terus juga di mana kita bisa menemukan komunitas yang bikin antologinya kayak gitu. Soalnya kepengen juga. Iya. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab ya, mungkin ya. Langsung, Satu langsung. pertanyaan Mbak Lutfi, arigato pertanyaannya. Pasti ini udah saya siapkan ya jawabannya. Pasti Jadi soalnya harus ditanya. soalnya itu sih soalnya. Jadi gini nih, waktu itu leadernya itu namanya Mbak Natasha, beliau juga dari Jerman. Kami sama sekali belum pernah ketemuan, belum pernah kenalan. Tapi kita sama-sama suka baca atau punya kenangan dengan buku Enid Blyton ini gitu. Bahkan kita sampai nyari bukunya di Gramedia Digital, ada kan di situ ya. Kita nyari gitu, tapi kita ganti tokohnya. Kita bikin tokohnya itu Islami. Jadi ada namanya Aisyah gitu ya. Karena kita kepengen yang ini ya, berbeda gitu ya, bukan yang saduran, bukan dari luar negeri gitu ya. Kita bawa budaya kita di situ. Meskipun ada anak yang keturunan luar negeri gitu ya, blasteran gitu ya. Ada juga yang model kayak gitu. Dia baru pindah dari Jerman begitu. Nah, jadi kita tentukan namanya itu tokohnya itu Ardi, Dion, terus Asiyah dan Akbar. Asiyah dan Akbar ini tuh dia anak kembar tapi beda gender, dan juga Jo. Mereka itu kelas 6. Nah, jadi targetnya memang ini ya kelas tingkat SD akhir gitu sampai mungkin SMP kali boleh. Dan mereka juga punya semacam markas gitu. Kita tentukan dulu setting di mana-mana, terus settingnya di mana, kemudian tokoh perawakannya seperti apa, postur tubuhnya seperti apa, begitu. Kemudian kita briefing dulu seluruh penulisnya seperti ini. Kemudian kita menentukan judul masing-masing cerita yang akan dibikin gitu waktu itu. Nah, kemudian ini setelah itu buku ini juga setelah ditulis, buku ini juga ada sedikit ilustrasinya. Jadi kayak illustrated book gitu ya, agar memudahkan pembaca dalam membayangkan, oh seperti apa sih gitu ya. Nah ini Misteri Kotak Makan Jo, ini ditulis oleh Mbak Natasha. Kemudian saya menulis tentang ini hamster. Ini kayak berbau misteri. Misterinya itu ini kemana perginya si bulu. Nah, si bulu itu ternyata ini hamster gitu. Jadi si bulunya tuh kabur kemana gitu. Jadi kayak ini lebih ke misteri gitu sih. Terus judul yang lainnya mungkin Uang Kuno di Pendopo. Nah, jadi kayak ada unsur Indonesianya juga gitu, tapi juga kita bawa ini sifatnya anak-anak itu, meskipun ada yang blasteran juga gitu sih. Lelaki misterius gitu-gitu. Mungkin nanti bisa kita coba nih bikin kayak gini ya. Ini juga baru jilid pertama, mungkin nanti kita teruskan lagi melihat respon gitu. Oh, berarti sinopsisnya harus disetor duluan gitu sebelum bikin gitu. Iya. Harus jelas dulu ceritanya. Ada kayak sinopsis sedikit gitu ya, semacam satu paragraf. Ini ada iklan. Terus sama-sama dibikin dengan deadline yang ketat. Kalau enggak ditinggal itu. Jadi kan masih banyak cerita yang lain gitu. Jadi meskipun berbeda tetapi masih
ini tokohnya sama, settingnya seputar-seputar itu. Misalnya kan kita nggak pindah-pindah gitu kan. Misal setting di Indonesia terus pindah ke Jepang gitu kan, enggak gitu sih. Gitu. Dulu itu waktu rekrutmen FLP Jepang kan ada isian apa kegiatan apa yang kamu harapkan ada di FLP Jepang. Saya kayaknya usul semacam ini deh. Masa sih, Mbak? Masya Allah. Wah, Mantap. Kali siap aja lah ya. kapan-kapan. Oke, baik kita. Terima kasih Mbak Dian. Wah, Masya Allah. Makin penasaran ya sama isinya. Seru nih, petualangan kan memang kisah-kisah yang menarik ya untuk anak-anak baca gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya juga ya Mbak Lutfi dan juga Mbak Dian atas jawabannya. Ada lagi kah teman-teman yang ingin bertanya seputar buku Mbak Dian? Kalau tidak ada, kita akan bergerak. Kita akan lanjutkan ke narasumber berikutnya. Siapakah dia? Ya, dia adalah Mbak Nida Kansa Nazihah ya. Assalamualaikum Mbak Nida. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat datang dan bergabung. Oh ya. Selamat. Alhamdulillah. Mohon maaf sebentar. Iya, tidak Baru apa-apa. mengkondisikan. Oh, siap-siap. Siap menanti. Iya. Kalau pas sambil duduk biasa aja ya. Nggak apa-apa. Iya. Baik. Halo semuanya. Oh ya. Alhamdulillah kita sudah kedatangan ya teman kita Mbak Nida untuk menjadi narasumber di acara Penalabo Market Day perdana dengan karya-karyanya tentu yang banyak ya yang bisa kita ketahui lebih lanjut dari pemaparan sebentar lagi gitu. Nah, untuk pemaparannya Mbak Nida apakah pakai slide atau langsung saja? Sebetulnya udah sempat kirim gambarnya ke email ya. Email yang waktu itu itu kan. Yang waktu itu yang gambar buku. Gambar buku. Tapi sekarang juga saya pegang sih, nggak apa-apa. Oh, boleh. Boleh langsung aja mungkin ya. Sudah tidak sabar kita semua. Baik, silahkan Mbak Nina waktu dan ruang Zoom saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbicara di sini. Perkenalkan nama saya Nida. Saya tinggal di Gunma. Dulu saya tinggalnya di Hachioji di Tokyo. Di dekat daerah Hino, Fuchu. Alhamdulillah tahun lalu, tahun 2022, Allah mengizinkan saya membuat sebuah buku anak. Judulnya Buku Kalimah Thayyibah. Mungkin ada beberapa teman yang sudah beli, terima kasih banyak. Jadi buku Kalimah Thayyibah ini sebetulnya awalnya saya nggak tahu ya kalau ternyata sudah ada buku anak berbahasa Jepang, buku anak Islami berbahasa Jepang di Jepang gitu ya. Ternyata sudah terbit ya, salah satunya dibuat oleh Ustadzah Rizka. Judulnya kalau ya Yogen Shonosuna sama Nabi Ibrahim. Tapi waktu itu saya nggak tahu kalau beliau sudah bikin. Jadi waktu itu alasan saya kenapa saya bikin buku ini sebetulnya lahir karena saya punya anak yang pertama waktu itu umurnya masih bayi gitu kan. Jadi saya mikir kalau dipikir-pikir karena suami saya citizenship-nya orang Jepang, walaupun background-nya complicated gitu ya, Jepang Pakistan gitu ya. Jepang Pakistan. Iya, tapi saya tuh mikir, aduh berarti saya tuh bakal terjebak gitu ya di Jepang setidaknya gitu. Minimal sampai saya tua gitu mungkin atau enggak, walau gimana itu saya mikir pas waktu melihat anak saya di masjid dengan anak-anak lainnya,
anak saya masih bayi, anak-anak lainnya berlari-lari gitu kan dari berbagai macam background. Mereka orang Tunisia, orang Turki, orang Pakistan, orang Bangladesh dan sebagainya. Itu anak-anak itu tuh ngomongnya pada pakai bahasa Jepang gitu. Di situ saya melihat kenyataan bahwa oh berarti anak aku bakal kayak mereka gitu. Artinya dengan background orang tua yang berbagai macam, pada akhirnya anak-anak kita baik yang mungkin akan permanen tinggal di sini atau enggak cuma sementara tinggal di sini ya seperti mungkin kebanyakan anak-anak dari diaspora Indonesia yang misalnya sampai lulus SD saja atau sampai SMP gitu ya mungkin sampai kontrak kerja orang tuanya habis gitu ya. Pada akhirnya akan menjadi anak Jepang lah istilahnya ya. Dengan kanggai kata, pola pemikiran dan cara ngomong semuanya Jepang banget gitu. Jadi saya mikirnya apa wah berarti anak saya bakal kayak gitu. Itulah kenapa saya pertama kali bikin naskahnya itu tahun baru niatnya dari tahun 2019, baru bikin naskahnya tahun 2020, lalu buku ini baru hadir tahun lalu 2022. Ini anak pertama saya. Halo. Iya, terus buku ini sebetulnya hadir buku simpel sekali, nggak kompleks, bacaannya sangat sedikit, pakai bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Intinya tentang penerapan kalimah thayyibah sehari-hari, bismillah, alhamdulillah gitu kan. Terus subhanallah, terus assalamualaikum gitu kan. Kenapa saya memilih tema ini gitu? Karena memang betul ya yang paling dasar itu kan tentang akidah dan tauhid ya. Tapi sudah ada buku itu sebelumnya di textbook, judulnya ada buku lain namanya buku buku Hanabatake ya, buku Hanabatake. Itu juga salah satu ada seorang imam masjid yang membuat buku itu ya. Jadi kalau buku akidah sama tauhid itu sudah dibahas di sana. Jadi saya mikirnya gimana ya ada bikin buku yang bisa appealing ke anak-anak sebentar. Appealing ke anak-anak gitu. Maksudnya intinya tuh aku pengen melihatkan buku anak Islam ke anak-anak yang tinggal di sini, tapi abang, mama udah kasihkan nasinya, sok makan di sana. Mama lagi bicara, abang, mamanya bicara dulu sebentar. Mohon maaf, iklan. Abang Solih, abang anak Solih, mama lagi bicara loh, ya. Ntar dulu ya. Nah, gimana caranya buku anak Islam bergambar di Jepang itu, gambarnya itu bikin mereka relate gitu. Jadi ketika mereka buka itu, ih kok ada aku di sana gitu. Jadi anak-anak yang lahir di sini dan tinggal di sini dan sekolah di sini itu tidak merasa bahwa ajaran agama Islam itu sesuatu yang impor. Karena kalau misalnya mereka melihat buku-buku Islam dari katakanlah Turki atau dari Indonesia gitu, perasaan mereka tuh menurut saya ya, kalau misalnya saya menjadi anak kecil gitu kan, ya pari mereka tuh bisa kayak gitu karena itu ajaran agama mereka gitu. Saya paham nggak maksud? Jadi kayak ya iyalah gitu mereka bisa mereka dari di Indonesia gitu. Tapi gimana caranya supaya saya akhirnya bikin buku yang gimana ya supaya anaknya itu ketika melihat buku mereka melihat representasi dirinya gitu ada di buku itu. Jadi saya bikin si background-nya itu sangat Jepang sekali, walaupun keluarga mereka adalah keluarga Muslim gitu. Jadi ketika misalnya makannya ya pakai di tatami gitu di atas meja, terus pakai sumpit gitu. Terus habis itu yang di sini di Tokyo Jami. Kenapa Tokyo Jami? Karena kayaknya sudah menjadi masjid yang ikonik banget gitu ya, yang sangat ikonik di Tokyo gitu. Terus ini juga ada Hakone Ropeway di sini. Terus yang ini sangat-sangat ikonik di Jepang. Di page-nya Masya Allah itu gambarnya Gunung Fuji gitu. Terus ya ini tamannya juga tamannya khas Jepang gitu. Seperti itu mungkin. Ini buku yang pertama. Lalu alhamdulillah
beberapa bulan setelahnya, ini kan saya rilis Juli tahun 2022 ya, kalau tidak salah, 10 Juli. Iya, setelah Lebaran. Ini beberapa bulan setelahnya rilis juga Umar bin Khattab. Jadi saya tuh ngerjain bukunya sebenarnya bareng-bareng dari tahun 2020 itu. Jadi yang mana aja duluan yang jadi gitu, alhamdulillah kalimat ibadah yang jadi, yang kedua Umar bin Khattab. Iya, Umar bin Khattab ini sebetulnya kalau notice ya mungkin ini tuh kalau yang ini ada tulisan nama saya ya, kayak ada tulisan nama saya dan Naziha gitu ya, nama pena saya di depan di cover. Kalau yang buku Umar bin Khattab ini saya nggak berani masukin nama gitu ya, nggak berani masukin nama saya di depan karena sebetulnya ternyata salah satu tantangan untuk menulis buku kisah Sirah Nabawiyah atau enggak Khulafaur Rasyidin atau enggak ya kisah-kisah orang soleh terdahulu adalah bagaimana caranya mendapatkan source atau sumber yang sangat sahih gitu kan ya. Nah, tapi kalau saya prinsipnya gimana ya supaya tidak ada kata-kata yang misalnya ketika percakapan antara tokoh itu tidak berasal dari kata-kata saya gitu. Jadi akhirnya saya membuat narasinya itu sebisa mungkin tidak ditambahi, tidak dikurangi dari hadis yang saya temukan. Nah, di bagian percakapannya, tapi keterangannya misalnya pada suatu hari gitu Umar bin Khattab datang ke kemari ke sini itu tetap dari saya, tapi percakapannya sama sekali tidak saya ubah gitu karena saya pengennya pembaca itu mendapatkan cerita dari sumber aslinya, dari hadis aslinya, dari asar aslinya gitu. Ini ceritanya mungkin dibagi dua dan sudah familiar sekali. Yang pertama tentang Umar and the Milk Seller, tentang Umar dan Abang Solih, boleh tunggu dulu nggak? Mamanya bicara dulu. Kan nanti bisa bicara lagi sama Mama kalau Mama udah selesai. Ya tapi Abang saya. Nah terus ini tentang Umar dan penjual susu, anak penjual susu yang sangat jujur yang akhirnya menjadi menantu Umar bin Khattab. Dan di bab kedua Umar dan janda pemasak batu yang sangat kelaparan dan tidak menemukan apa-apa akhirnya memasak batu gitu. Mungkin pertanyaannya akan muncul beberapa orang nanya kenapa nggak Nabi Muhammad dulu gitu. Nah itu tadi masalahnya adalah ternyata membuat buku sirah itu sangat susah. Terlebih untuk mendapatkan source aslinya gitu karena kalau di proses ini saya tuh dapat dulu hadisnya kebetulan misalnya jadi saya baca kisah Umar terus pas waktu di googling itu ketemu bahasa Arabnya kan bahasa hadisnya gitu kan ternyata terus habis itu ketemu bahasa Arabnya pakai dengan beberapa keyword dengan beberapa keyword bahasa Arab ya terus habis itu saya tanyakan ke salah satunya suami saya gitu yang mengerti bahasa Arab dan saya tentang saya itu beliau memang maksudnya mengerti. Iya, satu aja please. Udah nak Solih. Ini kan Mama udah masakin. Nah, udah satu aja please. Di situ Mama please, di situ Mama. Enggak, kalau sebungkus enggak. Sebungkus nanti lagi. Aduh, mohon maaf. Tidak apa-apa. Iya, terus baru habis itu suami saya juga masih tanyain lagi ke temennya yang lebih mengerti lagi gitu ya. Terus baru dari situ saya translate ke bahasa Inggris. Terus baru yang keterangan-keterangan itu yang saya rubah gitu. Tapi yang percakapannya sama sekali tidak saya rubah gitu. Terus ya itu ternyata kan karena cukup sulit membuat buku sirah, jadi kenapa nggak bikin Nabi Muhammad dulu? Karena Nabi Muhammad masih lebih kompleks lagi dan waktu itu yang ada gitu, misalnya kayak karena waktu itu lagi udah pengen bikin buku selain kalimat thayyibah kan itu ide-ide bermunculan sangat banyak ya. Ini. Terus ternyata salah satu ide yang paling gampang dieksekusi setelah kalimat thayyibah adalah yang hadis tentang Umar bin Khattab ini
saya langsung nggak bisa dieksekusi juga, terus ketemu ilustrator, ya udah langsung dijadiin. Jadi saya mikirnya daripada mikirin tentang urutan siapa dulu yang harus dirilis gitu, mendingan yang udah kepikiran dulu, yang gampang dieksekusi, terus alhamdulillah lahirlah Umar bin Khattab, kayak gitu. Terus buku yang ketiga, sebetulnya gimana sih, share slide-nya? Mohon maaf, Iya, ini Zoom version banget. ya. Buku ketiga itu ya, nanti mungkin di-share di grup WhatsApp boleh ya? Oh, Itunya nggak ada nomor ininya buku fisiknya maksudnya? buku fisiknya tuh sebetulnya sudah ada di Jepang, tapi Keren. adanya di partner saya di Sagamihara, Iya, Saki Santi. ini saya punya. Oh iya, Mbak itu punya Ya saya beli. Mbak Dian. Saya sendiri tuh belum pegang karena dibagi waktu itu bagasinya. Jadi Mbak Seki teman-teman. Santi yang bawa buku Faizan Obento, saya yang bawa buku itu. Ya, ini Saya yang bawa buku yang lain, Kalimat Thayyibah dengan cover yang baru. Oh iya, terima kasih banyak. Wah, sudah beli. Sudah Ramadan soalnya promosinya sih dia aku langsung wah kayaknya Oh, cek. terima kasih banyak, Masya Allah. Jazakillah khair. Awal-awal, Masya Allah. Iya. Kalau Faizan Obento itu bercerita, mungkin bisa dibuka Mbak Iman. Oke, iya. Tentang intinya saya tuh sedang pengen ngomongin makanan halal dan Ramadan gitu kan. Lucunya kalau iya itu harar itu yuimi desu ka suatu kanji. Yang pertama bab pertama, yang kedua tentang Ramadan. Jadi ceritanya tentang bento, tapi gimana caranya buku ini tuh bisa dinikmati tidak hanya oleh orang Islam, tapi saya tuh kepikiran pengen bikin buku yang bisa ditaruh di perpustakaan daerah gitu, kalau nggak di perpustakaan sekolah gitu, yang bisa jadi informasi juga ke orang-orang Jepang gitu kan, dan mungkin mereka bisa bikin buku ini sebagai contoh kayak kan ada kan beberapa buku yang temanya tuh inclusivity gitu, dan mungkin ini juga bisa jadi salah satunya gitu. Nah, dibagi 2 bab dan sudut pandang dari buku ini dilihat bukan dari orang muslimnya sendiri. Jadi justru ada namanya Yutokung yang aneh gitu. Ini teh kenapa temen aku bawa bento ke sekolah? Maksudnya kan sebagai anak umur yang 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu, 7 tahun datang ke sekolah tiba-tiba ada manusia gitu. Rasnya aja berbeda gitu misalnya. Terus dia bawa bento sendiri gitu. Terus kayak anak saya belum SD ya. Jadi tapi rata-rata kalau saya dengar tuh kan kayak gitu ya. Iya, sampai ada salah satu anaknya ibu-ibu di Jepang yang tiap kali tahun ajaran baru itu selalu disuruh sama gurunya ngomong di depan kelas hanya untuk menjelaskan nama saya. Jadi kalau orang lain mungkin nama saya Nida Des, saya ini terakhirnya pasti dibilang iya saya bawa bento sendiri karena alasan agama. Jadi kayak dia disuruh sama guru saking supaya nggak banyak pertanyaan gitu, nggak banyak pertanyaan. Di atas sofa. Nah terus habis itu jadi si Yutoku ini aneh kenapa temannya yang orang muslim ini selalu bawa bento ke sekolah gitu. Terus akhirnya dijelaskanlah halal. Nah, kalau di situ penjelasan halal di sini yang di buku saya itu karena targetnya orang Jepang dan anak-anak gitu ya. Jadi belum menjelaskan soal perkara gelatin, emulsifier memang ya, tapi dijelaskan tentang kenapa pas waktu ayam halal dan pas waktu ayam sama beef dia tetap nggak makan, kan yang nggak boleh cuma buta doang gitu, kayak gitu. Jadi dijelasinnya masih baru seputar yang sangat dasar sekali, termasuk di bab kedua tentang pada suatu hari ketika si Faizan ini kok dia hari ini nggak bawa bento gitu. Mereka sudah kelas 4 SD apa kelas 5 ya, saya pun lupa. Kelas 5. Boleh dicek. Oh ya Mas, terima kasih. Aku sendiri lupa. Ya, kelas 5 gitu mereka sudah masuk kelas 5 terus akhirnya Faizan tidak bawa bento, Yutokung akhirnya nanya, "Loh kok hari ini nggak bawa bento?" Akhirnya dijelaskanlah. Iya, kok malah baca buku gitu. Itu juga saya survei dulu karena anak saya belum pengalaman, jadi saya survei dulu ke banyak ibu-ibu yang anaknya sudah SD gitu ya. Pengalamannya kayak gimana? Ternyata tetap masing-masing sekolah beda-beda kebijakan. Cuma di situ saya ambil salah satu kisah di mana anaknya dibolehin baca buku, terus akhirnya dibolehin buka kelas
buka kelas gitu untuk nungguinnya di kelas yang kosong aja daripada nungguin di kelas bersama teman-teman yang lagi makan gitu. Itu salah satu kisah aja. Terus akhirnya dijelaskanlah kalau ada konsep danjiki, ada Ramadan gitu. Dan di situ juga kembali lagi saya tuh belum pakai kata-kata yang kompleks gitu. Termasuk kayak emangnya anak SD harus ini ya, harus puasa gitu kan. Kamu kan emang kamu nggak kelaparan gitu. Terus sebenarnya saya masih latihan gitu. Tuh kakak aku tuh yang hebat gitu. Dia umur 15 tahun sudah bisa puasa 1 bulan penuh bahkan ketika undokai sekalipun. Artinya saya menyiratkan kepada para pembaca bahwa semoga sih tersampaikan gitu ya. Ketika umur 15 tahun itu wajib walau bagaimanapun keadaannya. Artinya kalau di Imam Syafi'i kan memang kata-kata balig ya, kata-kata balig itu ketika jakun, tumbuh atau apa dan sebagainya suara berubah dan ada mengalami mimpi basah sebanyak. Cuma kan itu sangat kompleks ya. Mengingat bahwa anak soleh boleh nggak? Mama bicara dulu sebentar. Nanti Mama bicara lagi sama abang kok. Mohon maaf. Abang Soli, bentar dulu aku. Iya, kan tidak mungkin ya menjelaskan itu di buku yang targetnya salah satunya orang Jepang gitu. Bahkan jadi akhirnya saya pakai kata-kata 15 tahun salah satu syarat Imam Syafi'i ya itu kan kalau ketika tidak ada jakun, tidak ada mimpi basah, ketika sudah 15 tahun itu 15 tahun kalender Hijriyah sudah termasuk balik gitu. Akhirnya saya pakai kata 15 tahun itulah gitu. Itu mungkin ya. Jadi yang lucunya kalau yang Faizan Obento mungkin karena judulnya kurang appealing. Kurang appealing. Jadi beberapa testimoni yang saya dapat itu rata-rata seperti ini kayak wah nggak nyangka bukunya bagus gitu. Maksudnya kayak wah nggak nyangka. Jadi orang tuh harus membaca terlebih dahulu baru sampai akhirnya nyadar bahwa kayak wah ini isinya komprehensif sekali tapi dibahas dengan khas yang anak-anak gitu. Sebisa mungkin sih sepolos mungkin gitu ya. Jangan begitu terlalu ada doktrinasi agama di situ gitu. Jadi gimana caranya? Saya berusaha untuk menempatkan kalau saya jadi orang Jepang, pertanyaan apa yang kira-kira muncul di benak saya gitu. Ternyata lucunya ada salah satu anak yang sudah beli yaitu ibunya. Oh ya, kan ada papa. Oh, udah. Pagi telepon juga. Oh ya udah tuh. Terus ya gitu. Jadi ada anak yang sudah beli dan anaknya itu kata ibunya bawa buku itu ke sekolahnya disuruh teman-temannya pada baca gitu. Jadi mungkin bisa jadi sebuah ide juga gitu salah satunya kalau teman-teman anak semuanya udah pada mulai danjiki gitu bawa aja buku itu ke sekolah disuruh teman-temannya baca. Kayak gitu ya. Terus soalnya terus mungkin salah satunya juga semoga buku ini juga bisa menjadi media orang tua kalau misalnya mau nyugaku shiki gitu misalnya kan ada beberapa SD yang belum familiar dengan kebiasaan orang Islam ya yang tentang Bahu Bento mungkin bisa jadi salah satu media untuk dikasihin diliatin ke sekolah gitu. Hai gomenasai maaf banget lama banget ya bicaranya. Nggak apa-apa. Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Nida atas pemaparan karyanya. Ada 3 ya teman-teman bukunya semuanya Masya Allah. Sangat inspiratif sampai terkagum-kagum gitu. Idenya seperti itu ya gitu. Luar biasa gitu. Nah, teman-teman yang hadir di sini tadi sudah mendengarkan pemaparannya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Nida, dipersilakan secara ini ya langsung gitu. Mungkin ada yang penasaran bagaimana ininya gitu, segala macamnya gitu, prosesnya bagaimana. Tadi kan kita udah menyimak Dari kayaknya ada Mbak Ega deh. Oh iya, ada dari Mbak Ega ya. Tadi kenapa Nida nggak mau nulis nama di buku ini gitu? Yang itu kayaknya tadi ya Umar bin Khattab ya Mbak Ega ya. Yang Mbak Nida menjelaskan bener kan ya itu ya Imani tadi. Iya, soalnya karena sangat based on hadis dan saya hanya merubah di bagian yang bukan percakapannya aja gitu ya. Jadi kebanyakan tuh masih sangat ketiplek gitu. Jadi saya tuh merasa
ya ini kan bukan saya autornya gitu. Kayaknya kalau kalimat Thayyibah kan benar-benar dari awal sampai akhir gitu, ibaratnya yang diedit sama editornya tuh cuma beberapa doang gitu. Kalau ini kan justru saya yang jadi kayak editor hadis itu. Jadi saya benar-benar tidak sangat sebisa mungkin minim perubahan kecuali di bagian karakter apa kayak keterangannya, termasuk kayak Mbak Ega juga pernah review di Reels-nya. Terima kasih banyak Mbak Ega. Jadi kayak misalnya di konsep dia kan saya bilang misalnya ada once upon a time in the land of Arabia there lived a powerful and wise Khalifah. Ya, itu kan kata-kata yang kamu buat sendiri kan? Nah, terus abis itu saya kalimat iya betul. Nah, terus abis itu di bagian itu, tapi kan kemudian tapi yang bagian Umar has a great of Al Faruq itu kan sebetulnya juga salah ada beberapa hadis kalau tidak salah ya, jadi satu-satu bukan bahas itu Mbak Ega. Jadi nah yang bagian he used to go for petrol, nah itu kan dari hadis, jadi overlapping gitu loh Mbak Ega. Ada bagian yang dari aku, bahkan di keterangan sendiri pun ada dari hadisnya. Jadi saya merasa kayak saya nggak berani gitu masukin nama saya. Karena kebanyakannya tuh lebih banyak yang ketiplek-ketipleknya gitu. Jadi kurang berani mungkin ya, masukin nama saya gitu ya. Iya, tapi kalau tentang hak cipta atau ini ya kurang tahu juga ya apa namanya peraturannya. Cuma kan harus ada seorang author yang bertanggung jawab gitu. Oh Jadi iya, kalau bagian itu walaupun saya akhirnya nulisnya di si bagian authornya kreditnya apa? sih, di bagian kreditnya sih akhirnya. Oh, Di bagian kreditnya kayak tulis kayak autornya Nida Hasanaziha. Cuma yang di bagian depan ini kayak mungkin lebih ke arah kayak misalnya di beberapa buku kayak misalnya saya udah punya buku tuh namanya Ziad Books ya. Itu juga kan autornya tidak sendirian. Jadi mereka itu mencantumkan nama autornya tetap dicantumkan seperti saya mencantumkan di page belakang gitu kan ya. Tapi di depannya tuh kayak tim Ziad Books gitu. Jadi oh ya udah saya bikin juga. Dan kebanyakan yang seperti itu buku sirah gitu. Kebanyakan yang buku seperti itu buku sirah. Jadi saya mungkin ngambil jaga-jaga kali ya gitu. Dan ini buku sirah pertama gitu. Semoga sih ada pencerahan juga. Kalau Mbak Ega boleh sih saran-sarannya juga dari orang FLP yang lebih tahu soal ini. Mungkin saya juga masih karena ini banget ya, koboi banget bikin ini tuh buku-bukunya. Prosesnya sangat nyemplung aja dulu gitu ya. Jadi bagian itu tuh memang kurang digali. Kalau misalnya ada saran dan mungkin ada pengetahuan yang lebih, maksudnya bisa saya terapkan dan bisa di-share di grup Yoroshiku Negashimasu. Jadi saya coba untuk ambil aman aja gitu ya, kayak kalau lihat buku-buku sirah kayaknya rata-rata tim gitu. Jadi misalnya buku Halo Balita, buku apa tuh rata-rata kalau misalnya buku judulnya bukunya apa, misalnya tentang mandi sendiri atau pakai baju sendiri tuh ada nama autornya, tapi kalau buku-buku sirah tuh nggak ada gitu. Pasti timnya tuh Mizan, tim Ziad Books, baru di belakang tim penyusun gitu. Oh mungkin karena karena kan cerita itu tidak dibuat oleh si autor itu mungkin ya, waktu itu saya mikirnya kayak gitu. oh Jadi iya. Tim penyusun lah ya. ya tim Ya penyusun beda gitu. kasus lagi dengan apa ya kayak semacam novel gitu. Pernah baca novel Aisyah itu kan juga dalam banget ceritanya ya. Sirah yang dikemas dalam bentuk novel gitu. Jadi itu juga bagus banget kalau aku baca. Cuma dia kayak emang di setiap eh, part ceritanya itu ya atau di dialognya itu emang kayak ada catatan kaki sumber hadisnya apa gitu. Cuma kan untuk menceritakan pengalaman itu mungkin ada kayak apa ya dramatisasi dan sebagainya yang dilakukan oleh autor itu kan. Iya. Kalau sirah saya baru tahu juga dari Nida tadi kalau biasanya kayak gitu, nggak pernah merhatiin sih. Yang Iya. iya, Ziad Book sama Mizan ya, terus beberapa kayak gitu, terus sih gitu ya. tim penyusun gitu, tapi di depan covernya tuh Mm-mm. oh yaudah saya juga ngikutin deh, cari aman. Baru-baru. Saya kayak Iya, merasa iya. tidak own that story lah itu. Mm. Kayak gitu. Oke, makasih. Terima kasih banyak.
Adakah pertanyaan lainnya? Oh, Mbak Juwita. Iya, Oh, benar alhamdulillah saya juga udah beli. Oh, terima kasih banyak Mbak Juwita. kelompok benar. Iya benar-benar. Baru merhatiin juga punya Ziadbook, tapi memang depannya Ziadbook ya, itunya, Iya. pencantumannya. Baru tahu juga. Oke, baik. Luar biasa ya, teman-teman. Masya Allah, buku-bukunya sangat-sangat inspiratif dan bisa juga, apa namanya, bisa kita miliki juga ya. Karena kan memang kita relate banget dengan kehidupan di Jepang ya, karena apa anak-anak terutama gitu untuk lebih dekat kepada nilai-nilai Islam. Iya, betul. Ada lagi kah pertanyaan dari? Tanya. Oh iya, Oh, silakan. Mbak Lutfi. Assalamualaikum Mbak Nida. Terima kasih Waalaikumsalam. udah ketemu lagi di sini. Ya. Iya. Apa namanya? Kayaknya Mbak Nida juga masih pioner lah ya dalam pembuatan buku berbahasa Jepang untuk anak-anak gitu. Dan Masya Allah kayaknya sambutan dari teman-teman yang beli juga lumayan, saya lihat bagus banget gitu. Ada nggak sih kesulitan ketika misalnya memasarkan buku gitu? Apakah ada kesulitan yang dirasakan gitu? Mungkin bisa kita pelajari bersama nanti. Memasarkan buku. Karena kayaknya SLB Jepang juga pengen ya Mbak Dian ya bikin buku untuk anak-anak. Saya juga sedang dalam proyek itu gitu Mbak Nida, banyak banget nanti. Kesulitan memasarkan buku. Sebenarnya saya itu kan tinggal di Gunma, di mana pernah masuk NHK juga daerah saya. Karena ada sebuah madrasah di sini, ada masjid di sini yang muslimnya itu banyak sekali, ratusan. Di danci saya aja ada 10 kakak orang Bangladesh dan orang Pakistan gitu, maksudnya muslim gitu dan sebagainya. Jadi saya pikir ketika saya memprint buku ini gitu ya, target pertama saya adalah orang sekitar saya. Artinya anak-anak yang datang ke, namanya Sakai Shogaku, silakan di Google, ada kayaknya muncul deh di Facebook. Jadi ada Sakai Shogaku, ada sebuah sekolah elementary school yang anak muslimnya tuh banyak banget dan sekolahnya tuh udah sangat welcome banget sama anak orang muslim, itu elementary school biasa gitu. Dan akhirnya aku pikir gitu, oh setelah buku ini terbit, mereka adalah pelanggan pertama saya gitu. Ternyata subhanallah, ya, Abang Soli sebentar dulu. Ya, alhamdulillah lima abang bicara kayak gitu. Sebentar dulu. 4, mohon maaf ya, aduh anak saya. Apa Mbak? Dia cari perhatian. Mau ikutan. Cari perhatian kalau maknya begini. Itu ternyata justru sekitar 500-an buku, alhamdulillah sudah 600 sebetulnya udah terjual. Kebanyakan itu sama orang Indonesia. Dibelinya gitu, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Jepang gitu. Dan itu lewat Instagram. Jadi saya bikin Instagram Money Japan, saya follow gitu orang-orang ibu-ibu Indonesia yang bahkan saya nggak kenal secara personal gitu ya. Baru mungkin mereka notice gitu. Terus mungkin saya juga minta testimoni beberapa orang yang cukup berpengaruh gitu. Misalnya kayak Kak Yati Dalimi gitu, kepala sekolahnya UI. Terus dari situ mungkin ya power of social media sih sebetulnya marketingnya gitu dari situ. Terus alhamdulillah saya dapat partner Mbak Seki Santi yang messaging setiap hari gitu kan, satu orang gitu. Saya juga message aja gitu, karena mungkin sebetulnya orang itu bukan nggak mau beli ya bukunya gitu, tapi mungkin karena nggak tahu gitu kan. Akhirnya ya di mana ada kesempatan saya tawarin gitu. Cuma akhirnya saya ngeh ketika oh iya ya kebanyakan tuh yang beli itu masih orang Indonesia. Nah itu akhirnya saya sekarang sebenarnya lagi berpikir gimana caranya ya buku ini masuk ke komunitas lain gitu. Saya walaupun ada beberapa orang yang sudah beli, orang Pakistan, orang Turki gitu. Cuma kebanyakan masih orang Indonesia gitu. Terus saya juga akhirnya nyadar, kenapa ya orang Bangladesh tuh hesitate untuk beli buku saya padahal secara fisik mereka lebih dekat dengan saya gitu. Terus saya berpikir saya coba taruh di halal shop gitu kan.
juga itu saya coba pertama taruh 10, terus sisa 2, alhamdulillah berarti pada beli kan gitu kan. Pada beli tuh orang-orang sini, cuma mungkin bapaknya yang beli bukan ibunya gitu. Jadi kalau di sini kan bapak-bapaknya yang ke pasar ya, kalau ke mereka tuh ya, ke culture-nya gitu ya, bukan ibunya gitu yang datang ke halal shop tuh. Saya mikir, mungkin, perbedaan budaya itu sangat berpengaruh dan setelah saya Google gitu kan, literasi rate-nya, negara mereka itu ternyata tetap lebih rendah daripada orang Indonesia gitu. Terus saya mikir, mungkin bisa jadi ada hubungannya gitu, kenapa melihat buku itu tidak begitu penting gitu. Maksudnya, membeli buku itu bukan hal yang penting lah untuk kehidupan mereka gitu mungkin ya, apalagi mungkin di sini tersedia madrasah, masjid dekat gitu. Sementara orang-orang yang membeli itu mungkin, eee, akses ke masjid atau madrasah itu nggak yang kayak setiap hari gitu kan ya, jadi membutuhkan, buku yang kira-kira bisa jadi, apa ya, salah satu bahan ajar di rumah gitu mungkin ya, kayak gitu. Akhirnya saya juga mikir, ih, ya yang saya pikir pelanggan pertama saya malah kalau kalau boleh dibilang nggak ada yang beli sama sekali kalau di sini. Itu sih kesusahan marketingnya gitu ya, ternyata beda orang ya maksudnya beda negara mungkin beda culture, beda pemikiran, beda mentalitas terutama gitu ya, untuk kayak melihat sebuah barang atau komoditas gitu ya. Jadi saat ini saya merasa kesulitan untuk masuk ke tengah-tengah komunitas itu, maksudnya kayak negara lain gitu. Tapi kalau orang Indonesia, sekali kita posting di Instagram, misalnya dari mulut ke mulut gitu ya, itu lebih gampang mungkin ya, dan maksudnya minta tolong orang untuk share ya, kalau boleh share ya gitu, Yoroshiku gitu. Kayak gitu aja sih Mbak Lutfi. Terima kasih Mbak Nida. Wah, ternyata ini ya, kalau orang Indonesia mungkin banyak kan ya buku anak muslim islami gitu. Jadi kepengen banget gitu, dari hati kayaknya ya itu keluh kesah ibu-ibu, banyak ibu-ibu Indonesia gitu kayaknya ya. Iya, ya betul. Betul. Terima kasih Mbak Nida. Ya Ya, juga ya. sama-sama Mbak Lutfi. Ditunggu buku I and Her Spaghetti Meat Nah, Sauce. Ya, insyaallah. Masya Allah ya, ternyata di situ salah satu tantangannya ya Mbak ya, Iya, untuk betul. memasarkan buku gitu. Tapi ini kita tetap berjuang karena masih banyak yang lain yang memang membutuhkan buku-buku seperti itu. Iya. Apalagi kalau merasakan sendiri dampaknya gitu ya, Masya Allah, itu lebih luar biasa lagi. Ada lagi kah pertanyaan dari teman-teman terkait 3 buku tadi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Nida ya, Masya Allah. Buku-buku yang kalau bulan Ramadan tuh sangat cocok untuk dibaca gitu. Atau bisa jadi hadiah ketika Idul Fitri gitu, karena sudah puasa gitu dapat buku gitu. Bisa juga ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Kalau tidak ada, jadi satu tadi yang saya kunci poinnya dari Mbak Nida, Masya Allah ya, luar biasa. Ide-idenya itu ternyata bermunculan dari hal-hal yang terdekat gitu dengan keseharian gitu ya. Ide dari keresahan gitu, keresahan yang muncul lalu kemudian dituliskan gitu ya. Mungkin nanti ini bisa jadi poin juga buat kita ya, teman-teman untuk menulis buku juga ke depannya gitu. Apa sih keresahan kita gitu? Seperti apa yang masalah yang ada itu gitu, sehingga bisa kita tuliskan dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Gitu, apalagi, kalau tidak lagi pertanyaan, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Mbak Nida yang sudah sangat lengkap memaparkan bukunya, ada 3 gitu yang luar biasa, Masya Allah. Dan juga tadi Mbak Dian juga sudah memaparkan satu karyanya juga yang menarik, dan bikin kita penasaran. Nah, sebenarnya ada satu lagi narasumber yang, mendaftar kemarin, Mbak Seriawati ya, juga mendaftarkan karya-karyanya, namun belum tampak hadir di sesi kali ini. Mungkin terkendala atau mungkin ada halangan ya. Kalau begitu, sudah selesai pemaparan acara perdana panel Labo Marketing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah berbagi
juga kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir tentunya di tengah kesibukan dan kesibukan yang lainnya gitu ya. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua, memberikan kita insight, ide-ide gitu, bisa melambungkan karya untuk bisa bersemangat lagi berliterasi gitu. Kita tutup acara ini. Apa ada tambahan dari Mbak Dian? Imar, tadi aku nanya lewat chat, Ada ada nggak pertanyaan ya? Oh ya ampun, sedikit astagfirullah, ya. mohon maaf. Ada Mohon Iya, maaf Kak Ita, kenapa aku terlewat ya? Gimana nih, iya buru-buru nggak mau. apa-apa Kak. Mbak Nida, mohon maaf ada satu pertanyaan lagi yang terlewat. Oh ya, dibalas di chat atau mungkin langsung disampaikan Oh iya, juga, nggak apa-apa. Mohon maaf sekali lagi Kak Juta. Ini kayaknya MC buka puasa nih. Selamat. Astagfirullah. Bisa disampaikan langsung mungkin karena kan masih. iya, jadi Mbak Juwita bertanya tentang tokoh ibu di buku itu saat di rumah tidak pakai hijab, apakah memang dimaksudkan biar relate dengan sehari-hari? Kalau awal memang dibuka hijabnya apabila di rumah. Iya betul, jadi alasannya supaya muncul juga ya pertanyaan kalau misalnya ada misalnya yang non muslim atau enggak yang baru belajar Islam atau baik anak-anak itu sendiri kalau loh ini kok loh tadi ini tuh nangka kazokunya beda lagi atau ini ibu yang sama gitu kan, kok yang ini nggak pakai kerudung ya, supaya jawabannya adalah eh, jawaban default kita ya kalau ditanya sama orang Jepang gitu kan, kalian keramas pakai itu gitu. Jawaban defaultnya adalah enggak kok, nah kita di rumah lepas gitu. Nanti semoga kan satu satu page atau dua page yang memperlihatkan tidak memakai rambut itu kemudian memunculkan lagi pembahasan lagi, misalnya kayak oh gitu ya kalau di rumah misal boleh nggak pakai kerudung, iya, terus nanti mungkin muncul lagi kayak oh itu kalau di rumah terus tapi kalau misalnya aku datang misalnya yang nanya laki-laki terus berarti bisa nanti aku lihat ke rumah kamu aja dong gitu, tinggal bisa kalau supaya lihat rambutmu gitu. Nanti dijelaskan lagi mungkin dengan tentang konsep mahram gitu kan ya. Jadi tentang nggak kayak gitu konsepnya, yang boleh dilihat adalah suami-suami aja, bapak aja, anak-anak aja. Makanya di buku ini mungkin yang bisa lihat adalah anak-anaknya aja kan sama si suaminya itu gitu. Begitu supaya lebih relate betul. Anyway, kalau untuk bukunya Bu Siriawati, saya juga jual loh di Imani Japan. Oh iya, ini nih kebetulan saya ini izin berbicara ya. Silakan Mbak Dian. Oh iya, ini Mbak Sri kebetulan ada acara di masjid apa ya? Masjid apa gitu ya. Nah, beliau sampai Nishio. jam 1 begitu. Jadi tadinya masih bisa akan menyimak gitu ya di Zoom, tetapi ternyata qadarullah nggak bisa ya. Jadi saya hanya mungkin sedikit aja sebelum beliau hadir sendiri menyampaikan buku-buku beliau yang Masya Allah. Jadi beliau itu punya beberapa buku, di antaranya buku doa. Nah, buku doa itu diberikan secara cuma-cuma ya, waktu itu saya juga mendapatkan dikirim dan juga teman-teman bisa waktu itu mengisi form atau bagaimana begitu ya. Jadi kayak mungkin ya kalau di Tokyo teman-teman bisa mendapatkan langsung di Islamic Center ya, tetapi kalau kita di daerah di gunung, saya di Kanazawa gitu di antara Tokyo dan Osaka, jadi via pos gitu. Kemudian beliau juga membuat buku ini, ayo menulis huruf hijaiyah gitu. Ini juga semacam workbook gitu ya, buku aktivitas. Buku aktivitas ini kita menyambungkan ini huruf Arab begitu, dan ini total sampai mungkin 100 halaman lebih gitu. Sepertinya ini cocok buat teman-teman di TPA begitu ya. Dan benar banget apa yang diutarakan Mbak Nida tadi, teman-teman di sini juga anak-anak di sini juga negaranya tuh macam-macam tapi mereka ngomongnya bahasa Jepang gitu ya, dan memang backgroundnya itu mempengaruhi banget. Yang rajin menulis gitu juga bahkan orang yang asli Arab gitu ya, Egypt lah katakannya,
bahkan saya ada juga teman yang asalnya dari Mekah, asli Mekah, beliau anak-anaknya juga bahasa Arabnya kurang begitu lancar begitu, bahkan menulis pun nggak bisa gitu. Jadi benar-benar, tantangan gitu ya bagi mereka dan juga kita sendiri sebagai, ini ya, yang aware gitu ya sama keadaan lingkungan sekitar kita. Terus, ini satu lagi mungkin buku terbarunya dari Mbak Seri, ini ada Juz Amma. Ini, ditulis dalam 4 bahasa, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, gitu. Mungkin teman-teman juga udah punya, versi Al-Qur'an yang ini ya, yang, Yasashi Nihongo, mungkin yang diterjemahkan oleh ini Ustadz Sugimoto, tetapi yang di sini lebih Yasashi lagi gitu, karena ada hiragananya juga di atasnya, begitu sih mungkin. Nah, saya juga, sedang proses membuat yang semacam ini, tetapi ternyata memang benar-benar prosesnya itu butuh waktu yang panjang gitu. Ya kita ini ya saling, berbagi ide. Terima kasih Mbak Nida, Mbak Imar juga yang sudah menjadi MC. Saya juga, mungkin nanti, Mbak Sri akan menyampaikan sendiri di kesempatan yang berikutnya, begitu ya. Mungkin itu aja pengumuman dari saya. Ini acara perdana, insya Allah diadakan setiap bulannya pekan kedua, Ahad pekan kedua ya. Jadi mungkin, berikutnya adalah, bulan Mei tanggal tanggal ini ya, apa, 14, iya 14 ya mungkin ya? Insya Allah tanggal 14, insya Allah. Baik, itu aja mungkin pengumuman dari saya. Jangan lupa follow, Instagram FLP Jepang dan juga bergabung dengan grup diskusi FLP Jepang di WhatsApp, dan juga info rekrutmen insya Allah akan ada setelah, bulan Ramadan ya, mungkin dalam bulan Mei insya Allah. Kak Dida, jika berkenan ikut gabung ya, nanti kita bisa berkarya bersama. Ya. Nah, Itu aja dari saya. Terima kasih Kak Imar. baik, terima kasih Mbak Dian untuk informasinya. Alhamdulillah ya, banyak kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan setelah Ramadan. Tuh. Baik, sudah selesai rangkaian acara kita pada acara Market Day Penelabo yang pertama kali. Sebelumnya, sebelum saya tutup, apakah kita bercekrek-cekrek dulu? Mbak Dian, foto dulu kali ya? Boleh, Oke, boleh. dokumentasi ya. Nanti kan Dokumen. masuk kan? Oh, betul. Bagi teman-teman yang berkenan untuk membuka video dan memang bisa gitu, silahkan. Sambil pegang bukunya juga kalau ada boleh. Ada juga bukunya Mbak Dida. Saya juga, saya Saya juga pegang. juga, Masya Allah, saya juga dapat sampelnya seluruh buku, judul ya, seluruh judul, Masya Allah. Mbak Dida juga mengirimkan ini untuk Kanazawa Masjid gitu, Masya Allah, Barakallah. Ini juga, banyak sekali. Lagi, Kak Jita, Mbak Cerita, Mbak Lutfi. Kak Asri, ambil bukunya. Mari kita berfoto. Kak Ega? Iya, coba ya. Nah, tuh, mantap. Nih. Masya Oke. Allah. Sudah? Sudah, saya foto ya. Badan yang Oke. Satu. Oke, satu. Oke, sudah. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak sekali lagi kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini tuh bisa membuat kita bersemangat lagi dalam menulis, kemudian makin memunculkan ide-ide baru gitu ya seputar ide-ide untuk menulis buku di berikutnya gitu. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdi, astagfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelum kita tutup, kita pantun dulu, Mbak Dian, boleh? Oke.
Buka puasa pakai kurma, makin enak ditemani bala-bala. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi di acara Penalabo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali ya. Terima kasih juga Mbak Nida, Kak Lutfi, Terima kasih Kak Mbak Ega, Nida. Mohon maaf lahir batin. Mbak Kak Lutfi, Mbak Asri, Juwita, Mbak Asri, Mbak Ega. Mbak Dian. Tadi bukannya ada Kak Pio ya sekilas ya, tapi Iya, ada melihat ya tadi. Heeh. tadi aku lihat namanya. Apa aku di dapur? Hai. Iya, heeh. Baik, Baik, saya sampai ketemu lagi. close ya.